Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Sekarang kita akan memasuki bab 3, yaitu tentang osilasi. Ya. Bab 3 ini kita akan membicarakan tentang osilasi. Dulu sebentar ya. Osilasi. Ya. Apa pentingnya osilasi ini? Osilasi ini merupakan fenomena yang paling mendasar. Ya. Ini fenomena yang dia paling mendasar atau setidaknya mendasari ya dari fenomena yang nanti jauh lebih kompleks, yaitu fenomena gelombang. Nah, fenomena gelombang. Kita tahu dulu di awal-awal kita sudah pernah menyinggung bahwa di fisika itu objek itu setidaknya sekarang terbagi menjadi dua, ya, yaitu partikel dan gelombang, ya, partikel dan gelombang. Terus kemudian nanti di fisika modern kita akan bertemu dengan gagasan baru bahwa antara partikel dan gelombang itu ternyata terhubung. Kalau di mekanika sementara ini kita membahasnya nanti terpisah, tapi nanti di fisika modern itu bahwa antara partikel dan gelombang ternyata nanti terhubung, bahwa partikel punya sifat gelombang dan gelombang punya sifat partikel. Tapi itu nanti di fisika modern ya. Di mekanika kita belum membahas itu. Tapi ini perlu disampaikan bahwa jadi fenomena gelombang ini adalah fenomena yang mendasar di alam raya kita ya. Nah, untuk bisa mempelajari fenomena gelombang dengan baik, maka kita perlu mempelajari fenomena yang menyusun fenomena gelombang itu, ya, yaitu fenomena osilasi atau getaran, ya, fenomena osilasi atau getaran. Kita tahu bahwa dulu di SMA ya bahwa gelombang itu merupakan getaran yang merambat. Jadi di osilasi ini kita akan mempelajari fenomena yang merupakan bangunan dasar dari fenomena gelombang nanti itu. Nah, kita mulai dari gerak harmonik ya, gerak harmonik atau gerak selaras. Harmonik ini biasa diterjemahkan sebagai selaras. Ya, sebagai selaras harmonik. Jadi ini gaya pemulih linear di gerak harmonik atau gerak selaras ini. Kenapa nanti disebut sebagai gaya pemulih itu? Karena gaya itu restoring force ini kita menyebutnya sebagai gaya pemulih. Karena gaya ini restoring force ini dia yang akan memulihkan ya, memulihkan keadaan. Memulihkan keadaan ke keadaan semula. Ke keadaan semula. Jadi ketika ada gangguan, maka terus kemudian nanti ternyata muncul suatu gaya yang kemudian gaya itu disebut sebagai gaya pemulih atau restoring force. Nah, gaya inilah nanti yang akan memulihkan ke keadaan semula, ya, ke keadaan semula.
Jadi dia yang akan mengembalikan sistem itu menuju ke sistem sebelumnya. Nah, kita tahu bahwa hukum kedua Newton yang F sama dengan M dikalikan dengan A atau M dikalikan dengan X double dot itu bisa kita tuliskan ulang di sini. Karena adanya gaya pemulih ini, maka kita bisa menuliskan bahwa sigma F-nya ya sigma F-nya itu sama dengan M kali double dot. Nah, gayanya apa? Gayanya yang bekerja di sini adalah gaya pemulih. Nah, gaya pemulih itu didefinisikan ya didefinisikan oleh hukum Hooke. Jadi karena namanya itu adalah hukum Hooke ya. Ini merupakan berdasarkan eksperimen ya, berdasarkan pada pengamatan yang panjang sehingga disebut sebagai hukum Hooke. Nah, kita tahu bahwa hukum Hooke itu mendefinisikan F itu sama dengan minus Kx itu. Sehingga kita bisa menuliskan sigma F-nya itu adalah gaya pemulih ini. Sehingga kita bisa menuliskan minus Kx sama dengan M kali X double dot itu. Atau bisa kita tuliskan itu sebagai 0 sama dengan M X double dot ditambah dengan Kx gitu ya. Jadi kita punya ini persamaan ini. Atau kalau kita balik agar lebih enak itu akan menjadi M double X double dot ditambah dengan Kx ini sama dengan 0 gitu ya. Persamaan ini karena M itu tetapan, terus kemudian di sini K ini adalah tetapan ya. Tetapan yang kemudian nanti disebut sebagai tetapan pegas ya, karena sistemnya pegas ya. Sebuah tetapan karena ini ada tetapan angka yang maksudnya angka yang tetap ya, massa itu angka yang tetap, terus kemudian ini K itu juga tetap, maka kalau seandainya ini dibagi M, maka kita akan punya X double dot ditambah dengan K per M dikalikan X ini sama dengan 0 ya. Nah, kita punya persamaan baru sekarang bahwa X double dot ini sama ditambah dengan K per M kalikan X sama dengan 0. Persamaan ini unik. Ya. Persamaan ini unik. Ini adalah persamaan diferensial order 2. Ya. Persamaan diferensial order 2. Jadi ini X diturunkan dua kali, terus kemudian ini X biasa kayak gitu ya. Jadi kita bisa berpikir bahwa ya ada sebuah fungsi ya, ada sebuah fungsi yang dia itu diturunkan dua kali, ditambahkan dengan fungsi itu, nanti jawabannya sama dengan 0. Ya. Jadi persamaan ini kalau kita ungkapkan dengan verbal atau dengan kalimat itu, ya. Jadi ada sebuah fungsi yang jika ditambahkan dengan turunan keduanya sama dengan 0. Ya. Jadi ada sebuah fungsi yang jika ditambahkan dengan turunan keduanya itu sama dengan 0. Artinya apa? Berarti turunannya itu kan nanti dia nilainya kan sama ya. Berarti turunan kedua fungsi itu pasti nilainya sama, tetapi memiliki tanda yang berlawanan.
tanda yang berlawanan. Kalau fungsi awalnya itu adalah bertanda positif, maka turunan keduanya ini dia sama dengan fungsi itu sendiri, tetapi tandanya pasti negatif, gitu. Agar sama dengan nol, gitu ya. Agar sama dengan nol. Nah, itu fungsi apa yang karakternya semacam itu? Ya, jadi ini sebuah fungsi yang unik. Kita bisa menyebutnya ini fungsinya itu unik. Jadi ada sebuah fungsi yang jika ditambahkan dengan turunan keduanya itu akan sama dengan nol. Maka ini akan menjadi fungsi yang unik. Ya, fungsinya yang unik. Gitu. Nah, fungsinya apa? Fungsi yang karakternya seperti itu. Setidaknya ada dua fungsi yang karakternya semacam itu, ya, yang karakternya semacam ini. Sebuah fungsi yang jika ditambahkan dengan turunan keduanya akan sama dengan nol. Jadi ketika kita turunkan lagi, kita kembali. Fungsi itu nilainya kembali ke fungsi sebelumnya. Tapi nilainya nanti tandanya negatif gitu. Fungsinya apa? Yang karakternya semacam itu. Fungsinya adalah fungsi trigonometri. Dan fungsi yang kedua, jenis fungsi yang kedua itu adalah fungsi eksponensial yang fungsinya karakternya semacam itu, ya, fungsinya karakternya semacam itu. Jadi dari sekian banyak fungsi itu hanya dua fungsi ini yang karakternya semacam itu, ya, yang jika ditambahkan dengan turunan keduanya nanti sama dengan nol. Nah, sekarang persamaan ini X double dot ini ditambah dengan K per M kalikan X sama dengan 0 ini, andaikan dia memiliki penyelesaian X, ya, memiliki penyelesaian X itu sama dengan A sinus omega 0 T ditambah dengan sin 0 gitu ya. Kalau misalkan ini lu kok bisa menjadi seperti ini, katakanlah ini A sinus omega kayak gitu saja ya. A sinus suatu sudut, A sinus suatu sudut kayak gitu. Ya. A sinus suatu sudut. Nah, fungsi ini kalau kita turunkan ya, A X sama dengan A sinus omega 0 T ditambah dengan si 0 itu ya. Maka kita akan memiliki apa? Fungsinya itu kita turunkan ya. Turunan pertamanya itu sama dengan X dot A sinus omega 0 T ditambah dengan si 0 gitu ya. Maka kita akan mendapatkan ini A, terus kemudian ini turunan dari sinus itu adalah cosinus omega 0 T ditambah dengan si 0. Terus kemudian di sini ada omega 0 kan kayak gitu. Turunan sin positif ya. Terus kemudian ini kita turunkan sekali lagi X double dot. Ini menjadi A omega 0 turunan sins itu adalah turunan cos itu adalah minus sinus ya. Jadi minus omega 0 sinus omega 0 T ditambah dengan sin 0 gitu ya. Jadi kita akan punya X double dot ini sama dengan minus A omega 0 kuadrat sinus omega 0 T ditambah dengan sin 0 kayak gitu. Ini turunan keduanya. Nah, turunan keduanya adalah ini ya. Fungsinya tadi itu adalah X sama dengan sekian ini. Maka kita punya bahwa A ini dan sinus omega 0 T ditambah dengan sin 0 ini sama dengan X gitu. Jadi bisa kita tulis X double dot itu sama dengan minus omega 0 kuadrat
dikalikan dengan X. Gitu ya. Sampai di sini nggak bingung ya. Jadi kita punya ini. Nah, sekarang X double dotnya adalah minus omega 0 kuadrat X. Gitu. Berarti persamaan tadi X double dot ditambah dengan K per M ya. K per M X sama dengan 0 ini. Nah, kita masukkan sekarang ini. X double dotnya itu adalah minus omega 0 kuadrat X ditambah K per M X sama dengan 0. Persamaan ini kan hanya akan benar jika apa? Omega 0 kuadrat itu sama dengan K per M. Jika ini sama dengan ini kan? Jadi jika minus K per M ditambah K per M. Gitu. Maka kita mendapatkan omega 0 kuadrat sama dengan K per M. Atau omega 0 itu sama dengan akar K per M ini. Jadi kita punya solusi dari fungsi tadi, solusi dari persamaan ini adalah X sama dengan A sinus omega 0 T ditambah dengan sin 0 ini dengan omega 0 itu akar K per M. Nah, kita punya persamaan ini. Ya. Nah, ini solusinya. Jadi jika ada sebuah benda atau ini sistemnya sebuah pegas itu ya. Sebuah pegas, terus ini sebuah masanya, ini masanya M begitu. Terus pegasnya ini memiliki tetapan pegas ya, tetapan kekakuan pegas ya. Tetapan kekakuan pegas seperti ini, maka kita punya solusi dari fenomena fisik semacam itu adalah bahwa gerakannya bisa dijelaskan, bisa diterangkan dengan persamaan hukum kedua Newtonnya ini dengan solusinya adalah X sama dengan A sinus omega 0 T ditambah dengan sin 0 dengan omega 0 di sini. Ini adalah akar K per M. Omega 0 ini adalah frekuensi sudut. Ya. Ini frekuensi sudut. Nah, ini frekuensi sudut. Nah, kita lihat nilainya. Frekuensi sudut ini. Dia bergantung kepada K. K ini adalah tetapan pegas. Bergantung juga kepada M. M ini adalah massa beban di sini. Ya. Massa beban di situ. Nah, jadi frekuensi sudut ini dia bergantung kepada sistem yang ada di sini ya, tetapan pegasnya dan masanya. Maka nilainya tetap ya. Pegasnya misalkan pegasnya seperti itu, masanya sekian kayak gitu, maka nanti dia akan memiliki frekuensi sudut ini, yaitu akar K per M ini. Ya, akar K per M itu. Ya, frekuensi sudut ini karena tetapan pegas itu tidak berubah, ya. Tetapan pegas itu tidak berubah. Yang ada kan sebuah pegas itu ketika dimasukkan dalam sebuah sistem itu, pegasnya kan nanti ketika dikasih beban atau dikasih renggangan yang melebihi batasnya, batas kekuatannya, maka kan pegasnya akan rusak. Tapi kayaknya ketika pegasnya rusak itu ya sistemnya rusak gitu. Ya. Jadi kayaknya tetap selama pegasnya itu tidak rusak gitu ya. Selama pegasnya tidak rusak maka kayaknya tetap itu. Maka masanya itu juga tetap gitu ya. Nah, sistem yang sedemikian seperti itu akhirnya akan membangun nilai frekuensi sudut tertentu. Jadi kalau M-nya berbeda, meski pegasnya sama, M-nya diganti, maka frekuensi sudutnya akan berbeda. Gitu. Ya. Nah, frekuensi sudut ini jadi khas milik sistem. Ya. Ini khas milik
sistem itu. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan. Belum, Pak. Belum ya? Baik. Jadi sekarang kita lihat satuan-satuannya ya. X ini kan fungsi posisi ya. Kita lihat di sini ya. F sama dengan KX gitu. Tadi F ini sama dengan minus KX gitu. Ini F ini satuannya adalah Newton gitu kan. Newton. Terus kemudian ini satuannya Newton. Sementara K ini satuannya meter, maka ini satuannya adalah Newton per meter. Jadi K itu satuannya Newton per meter. Nah, Newton itu satuannya apa? Kalau diuraikan dalam sistem satuan SI itu kilogram meter per detik kuadrat ya. Jadi massa dikalikan percepatan kan. Jadi ini Newton per meter. Jadi kalikan dengan 1/m. Jadi satuannya adalah kilogram per detik kuadrat. Ya. Jadi satuan K itu adalah kilogram per detik kuadrat. Betul begitu ya? Jadi satuannya adalah kilogram per detik kuadrat ini. Nah, kemudian kita lihat ini satuan dari frekuensi sudut ya, satuan dari frekuensi sudut itu. Satuan K per M itu. Jadi K per M. Jadi omega kuadrat ini sama dengan K per M gitu kan. K itu satuannya apa? Satuannya tadi itu adalah Newton per meter ya. Kilogram per, ini tulisannya jelas nggak? Jelas ya? Kilogram per Jelas, Pak. ya, kilogram per detik kuadrat. Terus dibagi dengan massa kilogram gitu ya. Jadi kita mendapatkan 1/detik kuadrat. Gitu ya. 1/detik kuadrat. Jadi ini satuannya adalah 1/detik kuadrat. Jadi satuan dari omega 0 itu adalah 1/detik. Ini satuannya ini. Satuannya ini. Omega 0 satuannya adalah 1/detik. 1/detik. Atau S pangkat minus 1. Nah, karena S pangkat minus 1 itu itu 1/detik itu sering itu dipakai, terus kemudian nanti itu diganti dengan satuan untuk mengenang jasa dari salah seorang fisikawan yang bernama Hertz. Hertz gitu. Ini disingkat sebagai HZ gitu. Jadi S pangkat minus 1 itu. Jadi omega 0 satuannya adalah 1/detik. 1/detik. Jadi kita lihat di sini. Omega 0 di sini ini satuannya 1/detik. T satuannya adalah detik. Jadi memenuhi ya. Jadi A sinus ini tanpa satuan. Karena ini kan harus bilangan. Sinus sesuatu itu harus merupakan angka. Ya, harus merupakan angka tanpa memiliki satuan gitu. Jadi di sini nanti adalah berupa sudut ya, berupa sudut itu di sini ini. Jadi kita punya seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Saya kayaknya perlu.
Baik, kita lanjutkan ya. Jadi kita punya ini ya. Jadi omega 0 sama dengan akar K per M. Gitu ya. Nah, grafik tadi, kok grafik, apa persamaan tadi, X sama dengan ini. X sama dengan A sinus omega 0 T ditambah dengan sin 0 ini. Nah, ini bisa diungkapkan dalam bentuk gambar itu atau dalam bentuk grafik itu menjadi semacam ini ya. Di gambar 323 ini ya. Nah, kadang di beberapa buku ini tidak menggunakan A sinus tapi A cosinus ya. Itu nanti bergantung pada keadaan awal, kondisi awal saja. Kita tahu bahwa grafik sinus dan cosinus itu kan sama ya. Grafik sinus dan cosinus itu sama. Yang membedakan hanya keadaan awalnya. Dia berangkat dari X sama dengan 0 atau dari X sama dengan 1. Kan gitu. Tapi profilnya sama. Hanya keadaan awal saja yang membuatnya berbeda. Jadi grafik ini bisa kita persamaan ini bisa kita lukis dalam sebuah grafik menjadi semacam ini ya. Dengan ini A ini adalah amplitudo. Ya. Nah, ini amplitudonya. Nah, ini. Nah, ini amplitudonya. Ini juga amplitudonya. Ya. Jarak terjauh dari sikap setimbang. Karena sinus itu kan nilai paling besar kan 1. Ya. Sinus berapapun itu, sinus sudut berapapun paling besar itu 1. Jadi X sama dengan sinus ini 1, maksimal 1. Berarti X sama dengan A. Nah, A ini yang merupakan simpangan terjauhnya itu. Ya. Jadi misalkan sekian ini 30, maka 30 derajat. Maka sinus 30. Sinus 30 berapa? Setengah. Gitu kan berarti kan setengah A. Sinus 90 nanti ketika sekian ini sama dengan 90, maka kan sinus 91. Berarti kan A. Jadi maksimal nanti nilainya adalah 1 atau minus 1. Ya. Jadi akan plus A atau negatif dari A. Itu. Sementara frekuensinya adalah sekian ini. Ya. Omeganya sama dengan sekian ini. Nah, siklus ini kan akan berulang terus ya. Akan berulang terus. Kita tahu bahwa sinus itu setelah 360 derajat dia akan berulang lagi ya. Nah, 360 derajat itu adalah 2pi. 2pi gitu ya. Dia akan berulang terus gitu. Sehingga kita bisa mendapatkan ya. Kita bisa memiliki persamaan baru bahwa omega 0 kalikan T plus T0 ditambah dengan sin 0 itu akan sama dengan omega 0T ditambah dengan sin 0 ditambah dengan 2pi. Dari persamaan ini akhirnya kita bisa mendapatkan T0 sama dengan 2pi per omega 0. Gitu. Atau bisa kita tulis ulang, itu menjadi omega 0 sama dengan 2pi per T0. Kita ingat ya bahwa omega sama dengan 2pi per T. Gitu, ya. Nah, kita punya ini. Omega sama dengan 2pi per T. Ya. Omega sama dengan 2pi per T. Bagaimana hubungannya dengan frekuensi gitu. Nah, kita tahu bahwa frekuensi F, frekuensi itu sama dengan seperti gitu ya. Maka kita bisa menuliskan itu ya. Omega 0 itu berarti 2pi kali seperti berarti kali F gitu ya. Jadi kali F0 di sini. Berarti omega 0 itu sama dengan 2pi F0 ya. Ingat kembali bahwa F itu sama dengan seperti gitu. Nah, tadi
kita punya ya bahwa omega itu sama dengan akar berapa tadi? Omega itu adalah akar K per M. Ya. Kita lihat di sini ya, bahwa omega 0 itu adalah akar K per M. Atau omega 0 kuadrat itu K per M. Gitu. Nah, omega 0 itu bisa ditulis kaitannya dengan F itu adalah 2pi F0. Gitu ya. Jadi kalau omega 0 kuadrat, maka kita bisa menuliskan itu berarti ini 2pi F0 ini dikuadratkan sama dengan K per M. Gitu. Atau kita bisa menulis 2pi F0 sama dengan akar K per M ini. Ya. Atau F0 itu sama dengan 1 per 2pi akar K per M. Ini ya. F0 sama dengan 1 per 2pi akar K per M. Nah, kalau dalam bentuk T, ya, dalam bentuk T, maka kita F sama dengan 1 per T, ya. F sama dengan 1 per T. Jadi kita akan punya, ya, F0-nya diganti dengan 1 per T, gitu. Maka jadi ini 1 per T0 sama dengan 1 per 2pi akar K per M. Akan menjadi bagaimana ini? Jadi kita akan punya T0 ini sama dengan 2pi akar M per K. Gitu ya. Dari sini ke sini nggak bingung ya? Bingung nggak? Enggak, Pak. Enggak ya. Jadi kita punya T0 sama dengan 2pi akar M per K. Gitu. Baik. Sekarang kita akan melihat keadaan awal ya. Keadaan awal dan gerakannya itu. Jadi dari persamaan tadi X sama dengan A sinus omega 0T ditambah dengan sin 0 itu. Kemudian kita turunkan menjadi X dot. Ya. Kita turunkan menjadi X dot ini. Ya. Ini menjadi A omega 0. Terus kemudian kosinus omega 0T ditambah dengan sin 0. Gitu ya. Nah, ini X dot, turunan dari X itu kan X dot, ini juga merupakan kecepatan. Kecepatan, ya. Kecepatannya. Kecepatannya. Nah, sekarang karena kecepatan ini fungsi T, ya. Nah, kita bisa menuliskan XVT gitu ya. Maka ketika T-nya itu sama dengan 0, ketika T sama dengan 0, maka V0 itu akan sama dengan A omega 0 kosinus dari 0 ya.
Kosinus 0 gitu. Kosinus 0 berapa? Nilainya sama dengan 1 ya. Sehingga V0 itu sama dengan A omega 0 gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan nilai A itu sama dengan V0 dibagi dengan omega 0 ya. Kita punya persamaan ini. Jadi A sama dengan V0 dibagi dengan omega 0. Gitu. Nah, sekarang andaikan sistem itu ya. Andaikan sistem kita pindahkan ke posisi X0 sebagai posisi awalnya dan kemudian diberi kecepatan awal V0 ya. Jadi posisi X0 terus kemudian diberi kecepatan awal V0 gitu. Maka tahapannya bisa kita dapatkan berikut ini. Jadi karena ada X0 diberi posisi awal, maka X pada saat awal, X pada saat T sama dengan 0, itu sebagai X0. Ya, sebagai X0. Sebentar ya, kita dengarkan azan dulu. Kita jeda sebentar.
Baik, kita lanjutkan. Jadi X0, X start at T sama dengan 0, itu sama dengan X0 gitu ya. Jadi sama dengan A sinus ini suatu sudut tertentu ya, suatu sudut tertentu itu bisa diwakili dengan sinol ya gitu, sinol saja gitu. Jadi kita punya persamaan ini. Kemudian persamaannya kita turunkan X double dot ketika keadaannya T sama dengan 0 gitu ya. Tadi kita punya omega 0 A cosinus omega 0 sin 0 gitu ya. Nah, ini sebagai V0 gitu ya. Ini sebagai V0. Jadi omega 0 A cosinus sin 0 gitu ya. Nah, sudutnya ini ya. Jadi kita akan mendapatkan V0 itu sama dengan omega 0 A cosinus sin 0 gitu. Nah, dari dua persamaan ini, kemudian kita ingin mencari A-nya, ya, amplitudonya, gitu ya. Persamaan yang pertama, X0 sama dengan A sinus sin 0. Persamaan yang kedua, V0 sama dengan omega 0 A sinus sin 0, gitu ya. Jadi kalau ini kita tulis yang pertama itu ini X0 ini sama dengan A sinus sin 0. Terus V0 ini sama dengan omega 0 A cosinus sin 0 gitu ya. Terus kemudian kita ingin mencari nilai A, amplitudonya itu bagaimana gitu ya. Amplitudonya itu bagaimana? Ya. Kalau yang pertama ini ya X0 ini A itu kan sama dengan X0 per sinus sin 0 gitu ya. Kalau yang V0 ini sama dengan omega 0 A cosinus sin 0, maka A itu sama dengan V0 dibagi dengan omega 0 cosinus sin 0 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Di sini ada sin, ada cosinus. Kalau sinus sin 0 dibagi dengan cosinus omega 0. Gitu. Sinus sin 0 itu adalah X0 per A. Ya. Jadi ini X0 per A. Terus kemudian cosinus omega 0 ini V0 per omega 0 A. Gitu. Ya. Ini sama dengan jadi X0 dibagi dengan A dibagi dengan V0 per omega 0 A. Jadi A-nya bisa lenyap ya. A-nya bisa lenyap. Ini bisa kita coret gitu. Sehingga kita mendapatkan X0 omega 0 dibagi dengan V0 gitu. Nah, sinus sin 0 dibagi dengan cosinus sin 0 ini adalah tangen ya. Tangen dari sin 0. Jadi kita mendapatkan tangen dari sin 0 itu adalah X0 kali omega 0 dibagi dengan V0 gitu ya. Kita mendapatkan persamaan ini.
Nah, terus kemudian bagaimana cara kita mencari nilai A-nya gitu. Ya, kita mencari nilai A-nya itu. Jadi kita akan mendapatkan nilai A itu. Kita tadi mendapatkan ini ya. Tangan C0 sama dengan X0 omega 0 dibagi dengan V0. Terlalu panjang ini. Jadi nanti setelah kita uraikan ini, A sama dengan X0 per sinus C0. Terus kemudian di sini juga A sama dengan V0 dibagi dengan omega 0 cosinus C0 itu. Nah, dari sana nanti kita bisa mendapatkan ya bahwa A kuadrat itu sama dengan sekian ini ya. X0 kuadrat ditambah dengan V0 kuadrat dibagi dengan omega 0 kuadrat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa jika keadaan awal, ya, jika keadaan awal itu X0, terus kemudian V0 itu tidak nol, ya, nilainya tidak nol, ternyata kita akan apa itu untuk menentukan A-nya itu jauh lebih rumit, ya. Jauh lebih rumit dibandingkan kalau kita menyeting keadaannya itu adalah X0 dan V0 itu akan sama dengan dibandingkan dengan ketika X0 itu dianggap sebagai 0 di keadaan awal itu. Ya. Jauh lebih enak seperti itu. Gitu. Jadi persamaan ini hanya untuk menunjukkan kepada kita bahwa jika keadaan awal itu, ya, jika keadaan awal itu tidak sama dengan 0, ya, baik X0 atau V0-nya itu ya, X0 atau ini atau ya, X0 atau V0 itu persamaan yang kita hitung ini menunjukkan kepada kita bahwa jika keadaan awal itu tidak disetting sama dengan 0, maka nilai A itu akan menjadi dalam tanda kutip itu menjadi lebih rumit hitungannya gitu. Dibandingkan kalau keadaan awalnya apakah X0-nya atau V0-nya itu kita setting nilainya sama dengan 0 gitu. Ya. Jadi persamaan ini tujuannya untuk menunjukkan kepada kita yang seperti itu. Nggak bisa digerakkan ya. Harusnya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Nah, gerak harmonik
gerak selaras ini, selaras sederhana ini atau gerak harmonik sederhana ini bisa diwujudkan sebagai proyeksi gitu dari sebuah vektor yang berotasi, ya, sebuah vektor yang berotasi. Gitu. Jadi misalkan seperti ini ada satu vektor ini, ya, nah dia berotasi ini, ya, nah, dia berotasi seperti itu, maka itu nanti bisa analisis fenomenanya itu bisa dianggap sebagai proyeksi dari gerak harmonik sederhana. Jadi ada ada gagasan yang sama ya antara gerak dalam bahasa sederhana itu ada gagasan yang sama, ada besaran-besaran yang sama antara gerak harmonik sederhana osilasi itu ya dengan gerak melingkar. Seperti itu. Gagasannya itu, ya. Nah, misalkan jika sudutnya itu theta ya, jika sudutnya itu adalah theta, sudut gerak melingkarnya ini ya, theta, tetanya itu sama dengan omega 0t ditambah dengan theta 0 begitu. Ya. Di mana theta 0 itu itu keadaan awal ya, nilai theta pada saat t sama dengan 0. Maka proyeksi P ini ya, proyeksi P ini jadi kan gini ya, ini titik P itu, terus kemudian ini sudut tetanya. Nah, ini proyeksinya ya, proyeksi dari P ini. Proyeksinya apa? Jika ini panjangnya itu adalah A, gitu ya, proyeksi A. Maka kan sekian ini, yang di sini ini kan sama dengan A kosinus theta, ya. A kosinus theta. Sekian ini proyeksinya, A kosinus theta. Jika theta itu kita ganti, maka kita akan mendapatkan A kosinus omega 0T ditambah dengan theta 0. Kita ketemu bersama ini. Ya. Jadi jika ini diproyeksikan seperti ini, ya, A kosinus theta. Ya. Kalau masih bingung, kok menjadi A kosinus theta? Ya, kosinus theta itu kan kosinus theta itu kan sama dengan sisi yang di sini, ya. Sisi yang di sini dibagi dengan A, gitu kan. A kosinus theta dibagi dengan A. Nah, ketemunya kosinus theta lagi. Jadi di sini sama dengan A kosinus theta. Atau A kosinus omega 0T ditambah dengan theta 0. Gitu. Berarti ya di sini kan masih ada ya. Sekian ini kan A. Misalkan sampai di sini A. Ya. Sampai di sini A. Berarti masih ada sisa sekian ini. Ya, sekian ini itu bisa diteliti atau bisa dianggap itu nanti sama dengan tetanol itu, ya, sama dengan tetanol itu. Karena ini kan akan terus begitu ya, akan ketemu terus kayak gitu. Jadi kalau ini berputar terus, maka kan kita akan selalu menemukan ada ruang sisa sekian ini, ya, ada ruang sisa sekian ini. Nah, kita bisa menunjukkan itu, ya, fungsi sinus ini, ya, dengan mengukur sudut vektor A terhadap sumbu Z, ya, terhadap sumbu Z di figur 324 ini, ya. Kita bisa ukur itu. Nah, proyeksi dari A terhadap sumbu X itu kan sama dengan ini. X sama dengan A sinus omega 0T ditambah dengan sin 0. Jadi kalau ini
ini diproyeksikan terhadap sumbu Z, oh ini terhadap sumbu X ya, nah, terhadap sumbu X gitu. Nah, kita akan punya A sinus omega 0T ditambah dengan sin 0 gitu. Nah, kita bisa melihat ya perbedaan fase antara sinol ya, antara vinol kok sih, vinol antara vinol itu dan tetanol sampai pi per 2 ya, sampai pi per 2. Nah, dan kemudian kita eh, menggantinya ke persamaan di atas itu sehingga kita akan mendapatkan eh, vinol dikurangi tetanol itu akan sama dengan pi per 2. Gitu. Nah, kemudian kalau ruas kiri dan ruas kanan itu kita apa? Kosinuskan ya, maka kita akan mendapatkan ya kosinus dari omega 0 T ditambah dengan theta 0 itu sama dengan kosinus omega 0 T ditambah V 0 minus pi per 2 ya. Karena ada looping itu ya. Karena ada looping itu. Masih ingat siklus trigonometri itu ya. Nah, kosinus sekian ini bisa diganti sebagai sinus omega 0 T ditambah dengan V 0 gitu. Ya. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa gerak harmonik sederhana itu ya, gerak harmonik sederhana itu bisa dijelaskan ya dengan sama baiknya ya. Seperti fungsi trigonometri atau fungsi seperti fungsi sinus atau fungsi kosinus itu ya. Nah, nanti tinggal diuraikan gitu. Nah, jadi jika xt itu sama dengan A sinus omega 0T ditambah dengan V0 dengan persamaan sinus ya. Ekspansi sinus itu ini sinus penjumlahan, kita bisa mendapatkan sinus A plus B itu sama dengan sinus B cos A ditambah dengan kosinus B sin A gitu ya. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan samaan baru gitu. Ya. Kita bisa mendapatkan persamaan baru. Yang akhirnya membawa kita pada bentuk yang sama tadi bahwa A-nya A kuadrat itu sama dengan C kuadrat ditambah D kuadrat itu. Yang sama bentuknya itu seperti tadi ya. Saya bawa ke sini. Nah, A kuadrat sama dengan sekian ya. C kuadrat ditambah dengan D kuadrat itu. Bentuknya mirip gitu. Sehingga ini bisa menguatkan kita bahwa gerak harmonik sederhana itu bisa dimanifestasikan sebagai proyeksi dari gerak melingkar atau vektor yang bergerak melingkar itu. Nah, sekarang bagaimana ketika ada external force, gaya luar, ya, gaya luar yang konstan, konstan external force ini pada gerak harmonik itu. Bagaimana pengaruhnya itu? Nah, misalkan gaya luarnya itu, ya, gaya luarnya itu adalah misalkan gaya gravitasi itu, ya. Jadi kita akan mendapatkan persamaan baru dari hukum kedua Newton, F itu sama dengan minus K, X minus X E itu ditambah dengan mg itu, ya.
Jadi kita akan mendapatkan F sama dengan minus KX plus MG. Nah, kita uraikan terus sehingga nanti akhirnya kita akan mendapatkan bahwa F itu akan sama dengan minus KX ini. Ya, sehingga kita akan ketemu lagi persamaan yang di awal tadi ya, hukum kedua Newton itu. Ini menunjukkan apa kepada kita bahwa sembarang ya, any constant external force itu sembarang gaya eksternal yang konstan itu ketika dia itu diterapkan atau bekerja ke osilator harmonik itu ya. Jadi itu tidak mengubah analisis fenomena kita terhadap gerak harmonik itu ya. Jadi gerak harmonik itu pada akhirnya meskipun ada gaya luar yang konstan ya, syaratnya konstan, gaya luarnya konstan. Ketika ada gaya luar yang konstan yang bekerja, yang turut bekerja ke sistem yang bergerak harmonik itu tidak mengubah analisis kita terhadap gerak harmonik itu. Jadi gerak harmoniknya tidak terpengaruh. Ya. Gerak harmoniknya tidak terpengaruh itu. Dan karena memang kenyataannya kan seperti itu ya. Jadi ketika kita punya pegas itu, kita punya pegas seperti ini, ya. Ini berlaku F sama dengan minus KX begitu. Tapi pada saat yang sama kan sebenarnya ini berlaku gaya gravitasi juga gitu. Tapi kan gaya gravitasi kan tetap gitu ya. F minus mg-nya gaya beratnya kan tetap gitu. Di sini ini punya beban, ini punya gaya berat, ini juga punya massa, pegasnya punya massa juga dia juga punya gaya berat ya gitu. Tapi kan nilainya tetap gaya beratnya itu. Nah, jadi analisis ini yang di bagian ini menunjukkan ke kita bahwa ya ketika ada gaya luar ya, ada gaya luar yang konstan yang bekerja ke sistem osilator harmonik itu ini tidak mempengaruhi ya, tidak mempengaruhi osilasi harmonik ya, tidak mempengaruhi osilasi harmonik itu. Nah, contohnya bisa buat latihan ini ya. Contoh 3, 2, 1 ini ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ini contoh yang kedua adalah simple pendulum ya. Simple pendulum atau pendulum sederhana ya. Jadi di contoh 322 ini pendulum sederhana. Pendulum sederhana ini terdiri dari ini ya. Dari seutas tali dengan panjang L, terus kemudian sebuah beban atau massa yaitu sebesar masanya sebesar M gitu. Jadi seutas tali dan beban dengan massa M gitu. Nah, pendulum sederhana ini massa M yang digantungkan pada seutas tali itu dia berayun gitu ya, dia berayun. Talinya tidak mulur ya, talinya tidak mulur, talinya tetap gitu. Jadi sepanjang ayunan nanti L-nya itu tetap gitu, tidak mulur naik turun kayak gitu, seperti karet kayak gitu, tidak seperti itu. Diandaikan tidak seperti itu. Nah, pendulum sederhana ini dia akan berayun, ya. Jadi seperti dia mengikuti sebuah busur, ya, sebuah busur. Nah ini, ya, seperti sebuah busur kayak gini. Ya. Nah,
sudutnya dari vertikal itu sudutnya adalah sudut theta gitu ya. Dan the restoring force, gaya restoringnya, gaya pemulihnya, kita bisa menguraikannya ya. Kita bisa menguraikannya itu. Yang gaya pemulihnya yaitu komponen dari mg ini, komponen dari gaya beratnya ini, yaitu yang yang berarah ke sini ya, yaitu sebesar mg sinus theta ini ya. Kalau yang di sini kan mg, ini kan mg cosinus theta. Tapi kan ini tidak tidak berefek ya. Yang berefek kan mg sinus theta ini. Sehingga gayanya adalah Fs itu sama dengan minus mg sinus theta gitu. Nah, jadi kita bisa menuliskan hukum kedua Newton, F sama dengan mx double dot itu. Nah, di sini kita pakai notasi S ya, karena busuron, sebuah busur S gitu. Jadi M S double dot ya, S double dot gitu. Jadi kita bisa menuliskan M S double dot itu sama dengan minus mg sinus theta gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat gitu. L terus ini busurnya ya, S sebesar S, ini busurnya S gitu. Sudutnya theta gitu ya. Jika theta itu kecil ya, jika theta itu kecil, maka kita bisa menuliskan bahwa S itu sama dengan L dikalikan dengan theta ya. Jadi jika theta itu kecil, ya, tetanya kecil, maka sinus theta itu akan sama dengan theta nanti. Anda bisa cek nanti di tabel, ketika tetanya itu kecil, sinus tetanya berapa. Nah, itu akan berlaku sampai kira-kira sudutnya itu 10 derajatan. Jadi nilai theta dan sinus tetanya itu akan sama ya, dalam radian ya, dalam radian. Jadi nanti kita akan ketemu seperti ini, bahwa sinus theta itu akan sama dengan theta. Ya, kan sama dengan theta. Sehingga kita bisa menuliskan S itu sama dengan L dikalikan dengan theta gitu. Ini nggak bingung ya, S sama dengan L kali theta. Jadi S sama dengan L kalikan theta. Segitiganya kan ini ya. Jadi ini, terus kemudian ini tetanya, ini L. Nah, kalau ini kecil itu, kecil sekali itu, ya, ini kecil kayak gitu kan, ini kan akan mirip seperti ini ya. Jadi ini S-nya gitu. Nah, kayak gini. Jadi kan sinus theta itu kan S dibagi dengan L. Jadi sinus theta itu sama dengan L dibagi dengan S. Nah, karena tetanya sangat kecil, maka theta sama dengan L per S. Kayak gitu. Karena sangat kecil sekali kan, maka busurnya itu hampir sama dengan garis horizontal itu. Sehingga theta ini sama dengan L per S, atau S sama dengan kebalik ya. Sinus theta sama dengan S ini kok, ini L. S per L gitu. S per L gitu ya. Sehingga S sama dengan ini S, sehingga S sama dengan L theta ini ya. Jadi kita punya ini. Nah, karena dia itu menuruni S ya, maka kita bisa menuliskan ya, MS
double dot sama dengan minus mg sinus theta. Maka bisa kita tulis ulang, saya ganti tinta. Jadi ms double dot sama dengan minus mg sinus theta gitu. M-nya kita coret ya. Berarti S double dot sama dengan minus G sinus theta. Sinus theta-nya diganti dengan theta. Jadi S double dot sama dengan minus G theta. Atau S double dot ditambah dengan G theta ini sama dengan 0. Gitu. Nah, kalau ini terus kemudian dibagi dengan L, kita akan punya S double dot dibagi dengan L ditambah dengan G per L kalikan theta sama dengan 0. S double dot dibagi dengan L. S double dot dibagi dengan L apa? Jadi kita punya theta sama dengan S per L gitu ya. Kalau kita punya theta, jadi S sama dengan R per theta. S sama dengan L theta. Jadi kita akan menuju ke sini gitu. Jadi persamaan S double dot ditambah dengan G theta ya. Terus kemudian tetanya kita ganti dengan S per L. Ya. Jadi kita punya G per L, S per L. Itu sama dengan 0. Jadi kita punya, ini nggak perlu kita bagi tadi ya sebenarnya. Jadi kita akan punya ini S double dot dibagi dengan L, G per L, S per L ini sama dengan 0. Jadi ini L-nya tidak usah kita pakai ya. Yang ini tadi tidak perlu kita pakai. Jadi kita punya S double dot ditambah dengan G per L kalikan S. Nah, ini sama dengan 0. Nah, kita punya persamaan ini. Ya. Jadi S double dot ditambah G per L dikalikan dengan S sama dengan 0. Gitu. Kita punya persamaan ini. Terus dari S sama dengan L theta gitu ya. Kalau kita turunkan sekali kita punya S dot L dot gitu. Kita turunkan sekali lagi S double dot L double dot gitu ya. Nah, dari persamaan ini
kita akan punya saya ganti tinta ya. S double dot itu L double dot L theta double dot ditambah dengan G per L terus dikalikan dengan S. S-nya itu adalah L theta sama dengan 0 gitu ya. Jadi kita punya ini L, di sini juga ada L ya. Jadi kalau semuanya dibagi dengan L, kita akan punya theta double dot ditambah dengan G per L, theta sama dengan 0. Nah, kita punya persamaan ini. Jadi kita punya persamaan yang ini ya. Jadi untuk pendulum sederhana ini ya, pendulum sederhana ini gerakannya itu bisa kita deskripsikan sebagai S double dot itu ditambah dengan G per L kali S sama dengan 0 atau theta double dot ditambah dengan G per L kali theta sama dengan 0. Nah, persamaan ini mengingatkan kita ya dengan persamaan X double dot ya, dengan persamaan X double dot ditambah dengan K per M X sama dengan 0. Gitu kan? Nah, jadi kita kalau di sini tadi omega itu sama dengan akar K per M, maka di sini ya, di dua ini, maka omega itu akan sama dengan akar G per L ya. Maka periodenya ya, T-nya itu bisa kita dapatkan sebagai 2pi akar L per G. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa hanya dengan berbekal ya, dengan berbekal dengan seutas tali, ya, ini seutas tali terus massa M, panjang talinya adalah L, maka nanti kita bisa menghitung ini gravitasi. Periodenya dihitung, ya, L-nya diketahui, kita ukur L-nya diketahui, terus kemudian kita ukur periodenya, diayunkan periodenya, ketemu, maka G-nya nanti dihitung, gitu. Bisa ditemukan. Ya, jadi untuk mengetahui percepatan gravitasi, kita bisa cukup menggunakan seutas tali dan sebuah beban. Bebannya apa? Bebannya bisa apa saja, karena ternyata masanya itu tidak berpengaruh, gitu. Ya, jadi hanya dengan seutas tali dan beban kita sudah bisa menghitung percepatan gravitasi di mana saja itu. Nah, ini yang biasanya kita gunakan untuk praktikum di fisika dasar. Bagaimana menghitung percepatan gravitasi dengan menggunakan ayunan sederhana ini. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Baik, kalau tidak ada, kita sampai di sini dulu ya. Halo? Kita lanjutkan besok untuk energi dalam gerak harmonik atau dalam gerak selaras itu. Jadi tinjauan energi dalam gerak harmonik itu. Baik, kita akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih banyak. Semoga kuliah kita, pertemuan kita sore ini membawa keberkahan untuk kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.